Suatu hal yang buruk terjadi pada gadis itu ketika dia sampai di rumah. Dia menyadari ada mobil yang mengikutinya. 3 preman memaksanya masuk ke gang sepi. Sekalipun Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk melarikan diri, Anda tidak bisa lepas dari nasib Anda. Gadis itu ditarik ke dalam mobil oleh mereka. Telepon yang terjatuh juga diangkat oleh seorang rekan, agar dia tidak meronta. Perampok mengeluarkan topeng yang sudah disiapkan. Gadis itu baru saja kehilangan kesadaran. Mereka bertiga membawanya kembali ke rumah kontrakan. Namun saat itu Kaiso sedang menyiapkan produk-produk kelas atas. Aki menerima telepon dari ayahnya, karena dia diam-diam pergi dengan mobil keluarga. Jadi sekarang harus dikirim lagi. Meski Kaiso sedang marah, namun saya khawatir kisah mereka akan terungkap. Tidak ada lagi pilihan baginya untuk pergi duluan. Tapi Aki tidak tahu, hal ini juga memungkinkan dia untuk menghindari bencana. Untuk memuaskan selera mereka yang bejat, terutama menambahkan bumbu untuk gadis itu, dia terbangun dengan cepat di bawah pengaruh obat. Tapi mulai saat ini, mengumumkan datangnya mimpi buruknya, dan sisi lainnya. Ayah gadis itu juga menyadari ada yang tidak beres. Tanya semua temanku dan mereka semua bilang mereka belum pernah melihatnya. Yukawa mencari ke segala arah, tapi tidak pernah melihat seorang gadis. Intuisi ayahnya juga membuatnya merasa tidak nyaman. Namun polisi mengatakan mereka hanya bisa membantu dengan patroli awal. Karena menurut aturan, kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam. Tapi mereka tidak tahu, gadis itu telanjang dan dimasukkan ke dalam kantong sampah, dibuang ke sungai oleh 2 ekor binatang. Polisi menemukan mayatnya keesokan harinya, dan cerita yang dimulai pada titik ini mencapai klimaksnya. Saya percaya ketika saya menonton film ini, ada perasaan tidak enak di hati. Yukawa segera mengetahui kemalangan putrinya, tapi tidak ada kesedihan di matanya, karena anak perempuan sudah patuh sejak kecil. Untuk sementara polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Agar tidak menghina Yukawa, mereka menyembunyikan detail kejadian yang dialami gadis itu. Setelah penyelidikan forensik, mendeteksi sejumlah besar stimulan di dalam tubuh. Penyebab kematiannya adalah gagal jantung mendadak. Artinya sebelum kematian, telah mengalami pelecehan selama berjam-jam. Residu ditemukan di kuku jarinya, juga menunjuk ke mobil klasik. Setelah mendengar kabar bahwa gadis itu dibunuh, Aki juga ketakutan sesaat. Dia mengeluarkan telepon yang dia temukan dan ingin memanggil polisi. Namun saat itu juga Kaiso menelpon, mengancam jika berani menceritakan kepada siapapun ia akan ditegur. Lagi pula, mobil itu hanya menyebutkan mobilnya sekarang. Dan mereka mempunyai keuntungan dalam hal usia, bisa keluar setelah pelatihan hingga 2 tahun. Aki juga takut, pasti menyerah untuk memanggil polisi. Tapi dia tidak punya niat untuk menyerah karena hal ini. Karena seorang teman adalah orang pertama yang bersikap tidak baik. Maka jangan salahkan diri Anda sendiri karena bersikap tidak adil, menganggap musuh-musuhmu sebagai temanmu. Dia dengan tegas mengeluarkan telepon gadis itu. Pesan suara terkirim. Setelah mengetahui informasi tentang 2 orang yang membunuh putrinya, Yukawa tidak memilih untuk memanggil polisi. Sebaliknya dia datang ke sini sendirian. Pada awalnya tidak sepenuhnya yakin akan keaslian pesan tersebut. Namun ketika dia melihat foto-foto berbagai gadis terpampang di dinding, baru pada saat itulah Yukawa menyadari masalahnya. Ruangan itu penuh dengan barang-barang korban, dan juga menemukan pakaian putrinya di sini. Binatang-binatang ini begitu sesat sehingga mereka menandai segalanya. Dia masih menggunakan komputer, menemukan CD dengan nama seorang gadis di atasnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, masih tekan tombol buka. Dengarkan jeritan tak berdaya putri Anda yang datang dari dalam. Sudut mulutnya juga mulai bergetar. Menyaksikan putrinya disiksa sampai mati. Yukawa juga sangat marah, namun pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka. Salah satu binatang masuk. Saat ini, mata Yukawa tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil sebuah tong dan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Pihak lain mencoba melarikan diri tetapi ditangkap. Yukawa menikam binatang itu di pahanya dengan pisau. Kemudian gunakan pisau itu lagi. Meski lawan sudah lolos dari serangan fatal, tapi kemudian pisau lain muncul. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh binatang itu juga langsung melunak. Yukawa ingin tahu kemana Kaiso pergi. Sejak dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak bisa melepaskan binatang buas yang menyakiti putrinya. Namun dia tidak menyangka musuh akan memiliki kekuatan serangan balik. Sebenarnya segera mendorong Yukawa menjauh. Ada juga kesempatan singkat untuk melarikan diri. Namun setelah hanya mengambil 2 langkah, dia ditangkap lagi. Yukawa tidak ragu sama sekali. Luka tusukan lainnya di bahu anak laki-laki itu. Kali ini lawannya benar-benar ketakutan. Keberadaan Kaiso akhirnya terungkap. Tapi saya hanya tahu cara tinggal di motel, tidak tahu persis di mana letaknya. Saat ini dia juga mengetahui identitas Yukawa. Saya tahu saya pasti akan mati hari ini. Anak laki-laki itu mengejek dengan putus asa. Namun hanya kematian yang menunggu. Tak lama kemudian polisi juga menerima telepon. Lebih dari selusin lubang kecil tertinggal di tubuh hewan itu. Masih berdarah, mereka menemukan telepon almarhum. Gambar 30 gadis juga ditemukan di sini. Ada juga banyak pengambilan video.
Polisi juga kaget dengan isinya. Saya tidak menyangka akan banyak gadis yang terbunuh. Mereka awalnya ingin menghubungi Yukawa dan membiarkan dia menyelidikinya. Namun perusahaan mengatakan dia mengambil cuti 2 hari. Dan jangan pernah pulang ke rumah. Mereka mengetahuinya dari mantan istrinya. Selain beberapa perlengkapan memancing di rumah, ada juga pistol yang hilang. Melalui analisis perilaku aneh ini, polisi mengidentifikasi Yukawa sebagai tersangka utama. Saat ini dia berangkat untuk mencari Kaiso. Namun karena kita hanya mengetahui perkiraan luasnya saja, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, serentak. Di bawah pertanyaan terus-menerus dari ayahnya, Aki pun mengakui semuanya, tapi karena citra sosialnya, sang ayah tidak berniat membiarkan putranya menyerahkan diri. Pergilah ke kantor polisi saja, hanya mengaku mobil tersebut dikemudikan oleh anaknya. Aki bilang dia diancam. Namun tidak diketahui apa yang terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Yukawa juga sedang asyik mencari Kaiso. Rumah itu buram di foto, telah menjadi satu-satunya titik fokus. Tapi rumah-rumah ini terlihat sama. Dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh. Namun selama berhari-hari masih belum ada petunjuk. Hotel-hotel ternama di beberapa tempat bahkan sudah lama ditinggalkan. Persis seperti itu, 1 minggu berlalu. Dia mencari di setiap motel di peta. Sekarang yang bisa dilakukan hanyalah melangkah lebih jauh. Untuk memastikan tidak akan terjadi gangguan, ia juga secara khusus mengirimkan surat kepada polisi. Segera mereka menerima surat dari Yukawa. Media juga memberikan liputan khusus. Dia secara pribadi mengakui kebenaran tentang pembunuhan itu. Dan berjanji akan menyerah setelah menemukan Kaiso. Polisi ingin mengumpulkan petunjuk. Namun di luar dugaan, hal itu menjadi bumerang. Seluruh masyarakat mendukung Yukawa, menganggap balas dendamnya patut dipuji. Polisi menentukan perkiraan lokasi melalui Kepos. Namun mereka tidak tahu bahwa inilah tujuan Yukawa. Saat ini dia telah mencapai kota berikutnya. Namun saat menyamar, dia disangka sebagai seorang tunawisma. Akibatnya, dia tertarik pada seorang wanita pemilik toko yang baik hati. Tapi ayah Kyoko mengira dia tampak familiar. Namun setelah berpikir lama, saya lupa di mana saya melihatnya. Keesokan harinya dia berbohong dan mengatakan dia akan pergi memancing. Orang tua yang baik hati itu ingin mengantarnya pergi. Namun, Yukawa menunggu sampai pihak lain pergi, lalu ubah arah dan pergi ke lokasi berikutnya. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa tindakan mereka juga terekspos. Pada siang hari, dia mencari di setiap tempat sesuai rencana. Di malam hari, rencanakan rencana perjalanan hari berikutnya. Hari itu saya akhirnya menemukan rumah serupa. Tunggu sampai dia datang, melihat bahwa keadaan dan orang-orang di sini telah berubah, dan sisi lainnya. Kyoko sedang membersihkan kamar, namun secara tidak sengaja melihat komputer Yukawa, baru saat itulah dia menyadari. Penyewa misterius setiap hari. Intinya, seorang pembunuh membalaskan dendam seorang anak. Video gadis yang disiksa masih diputar di komputer. Hal ini pun membuat hati Kyoko sakit. Itu juga mengingatkannya pada putrinya yang telah meninggal. Namun saat ini, Yukawa tiba-tiba berbalik, setelah mengetahui bahwa dia telah terekspos. Dia segera meletakkan komputernya di atas meja. Yukawa berharap wanita itu bisa menghubungi polisi nanti, berjanji bahwa dia hanya ingin membalaskan dendam putrinya. Tanpa diduga, Kyoko tiba-tiba menangkapnya. Dan mengatakan bahwa tempat yang aman dapat disediakan untuknya. Ternyata putrinya juga dibunuh secara brutal setahun yang lalu. Meskipun binatang itu pada akhirnya dihukum oleh hukum. Namun sebagai seorang ibu, seseorang tidak akan pernah bisa melepaskannya. Kyoko membawa Yukawa ke rumah lamanya, dia belum pernah ke sini sejak putrinya meninggal. Dia berjanji untuk tidak memanggil polisi. Di saat yang sama, dia juga memahami keinginan Yukawa untuk membalas dendam. Kyoko ingin membantunya, karena hanya dengan cara inilah dia bisa merasa terhibur. Dan sisi lainnya, polisi menemukannya di rumah ibu Kaiso. Dia menggunakan kartu bank untuk mendapatkan uang. Saat ini, Kaiso sedang menikmati makanan lezat bersama pacarnya. Namun tiba-tiba dia meninju lawannya dengan keras. Karena pacarnya mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengarnya. Hasilnya adalah pemukulan yang brutal, tidak puas sampai gigi tanggal. Polisi juga bingung, karena usia Kaiso. Akibatnya, mereka tidak dapat mengungkapkan informasi pihak lain. Hal ini sangat meningkatkan kesulitan penangkapan, bahkan ketika ditangkap dan diadili. Paling lama hanya 2 tahun disiplin. Bagi keluarga korban, hal ini hanyalah salah satu bentuk kerugian. Kapten tua itu bahkan berharap Yukawa akan menangkapnya. Tapi tugas tidak mengizinkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Polisi kembali memanggil Aki, mengetahui bahwa Kaiso telah menghubunginya. Dan ternyata dia punya pacar. Tapi Aki benar-benar tidak mengetahui hal ini. Di telepon, tanyakan hanya tentang situasi saat ini. Dia berjanji selama panggilan itu diterima, akan memberitahu polisi sesegera mungkin. Namun sang ayah merasa putranya mempermalukannya. Aki meninggalkan rumah dengan marah. Namun semakin aku memikirkannya, aku semakin marah, diintimidasi dari awal sampai akhir. Saudara-saudaranya bahkan tidak menganggapnya manusia. Saat ini, Yukawa masih berada di ruang perencanaan. Tapi tiba-tiba terdengar bel.
Pria misterius itu menggunakan ponsel putrinya untuk mengirim pesan. Katakan padanya bahwa Kaiso menginap di motel tertutup. Awalnya dia ingin pergi dan berhenti mengganggu Kyoko. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ternyata surat perintah penangkapan Yukawa telah dikirim ke desa. Jika Anda pergi sekarang, Anda mungkin dikenali. Saat ini, patroli polisi kebetulan lewat. Kyoko berjanji akan membawanya dengan selamat besok pagi. Namun dia memerlukan waktu untuk mengatur pekerjaannya di toko terlebih dahulu. Tapi saat dia berbalik, melihat polisi datang mencarinya. Sekarang ayah tua itu melihat foto itu. Tiba-tiba teringat pelanggan di toko sebelumnya. Segera polisi menerima kabar tersebut, tunggu sampai mereka datang. Ruangan itu dibersihkan. Tidak ada petunjuk lagi. Saat ini, rekan saya menelepon. Mereka menemukan sesuatu dalam video korban. Sebuah peta yang ditempel di dinding menarik perhatian polisi. Mereka mengira mungkin ini tempat persembunyian Kaiso. Saat ini, Kyoko menjemput Yukawa dan bergegas ke tempat itu. Namun polisi selangkah lebih maju darinya, Kaiso tidak ditemukan di dalam. Hanya satu gadis yang dipukuli hingga wajahnya berubah bentuk. Polisi ingin mengetahui keberadaan Kaiso. Tapi gadis itu tertawa terbahak-bahak. Petugas polisi yang berpengalaman segera menemukannya. Dia dengan kasar membuka selimut gadis itu. Tapi ternyata dia telah memberitahu Kaiso. Mereka tidak dapat memahaminya, korban dalam video. Mengapa kamu setuju menjadi pacar Kaiso? Dan setelah dipukuli sejauh itu, masih bersedia melindunginya. Saat ini Yukawa juga berlari. Namun tiba-tiba saya melihat sesosok tubuh melompat turun dari dinding. Melihat wajah besar ini terpatri dalam hati. Yukawa yakin orang lain adalah musuh yang dia cari. Dia mengeluarkan pistolnya dan ingin membunuh Kaiso. Namun melarikan diri ke dalam hutan. Yukawa mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hadapi binatang pembunuh ini, saya tidak akan pernah membiarkan pihak lain pergi lagi. Namun, hutan telah menjadi penghalang alami. Mencoba memotret berkali-kali tetapi tidak menemukan peluang yang cocok. Akhirnya mendapat kesempatan. Dia menangkap sudut yang sempurna. Namun karena dia belum lama berburu, dia meleset dari sasaran. Suara tembakan langsung menarik perhatian polisi, bisa menunggu sampai Yukawa mengisi ulang. Namun dia terpeleset dan jatuh. Dan Kaiso juga lolos. Tunggu sampai polisi tiba, tidak ada seorang pun di sini lagi. Untungnya Kyoko muncul tepat waktu. Yukawa beruntung tidak terdeteksi. Namun kini kesempatan sempurna telah terlewatkan. Percaya bahwa akan sulit menemukan Kaiso di masa depan. Saat dia hendak menyerah, namun saya menerima pesan teks dari telepon putri saya. Katakan padanya Kaiso akan muncul di taman jam 10 malam ini. Yukawa berubah pikiran lagi. Meskipun Kyoko ingin mencegahnya, namun hal itu tetap tidak bisa mengubah tekadnya untuk membalas dendam. Ternyata sore harinya Aki menerima telepon lagi dari Kaiso. Diperintahkan untuk mengirim $10.000 untuk mendanai pelarian dengan cepat. Tapi Kaiso tidak tahu, polisi berhasil Aki. Mereka merencanakan dengan cermat, dan menjamin keselamatan Aki di masa depan. Namun polisi tetap mengawasi dengan cermat. Karena jika Kaiso tertangkap oleh mereka, maka mustahil menyembunyikan kejahatan Anda. Itu sebabnya dia diam-diam memberitahu Yukawa, berharap bisa menggunakan tangan orang lain untuk melepaskannya. Namun dia terlambat karena perjalanannya terlalu jauh. Saat ini, polisi juga melakukan penangkapan. Namun Aki menunggu lama di taman namun tetap tidak melihat Kaiso dimanapun. Saat itu ponselnya berdering lagi. Tanpa diduga, Kaiso berpindah lokasi untuk sementara. Polisi tidak punya pilihan selain mengawal Aki ke lokasi pertemuan baru. Dan detektif tua itu tetap tinggal di taman. Namun siluet Yukawa ditemukan di alun-alun. Dia tidak memilih untuk melapor kepada rekan-rekannya. Kaiso akhirnya muncul di sisi lain. Namun saat dia hendak meminta uang kepada Aki, tiba-tiba seorang pria keluar dari kerumunan. Dia bergegas menuju Kaiso. Ternyata putrinya juga menjadi salah satu korban. Namun ayah tua itu menginjak kaki kirinya dan terjatuh. Belati yang dijatuhkan juga direbut oleh Kaiso. Pisau itu menusuk ke dada lawan. Polisi tercengang saat melihatnya. Saat itulah Kaiso menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia menyandera Aki dan berulang kali mundur. Melihat banyaknya mobil polisi yang lewat, Yukawa menyadari ada yang tidak beres di pusat perbelanjaan. Saat ini, Kaiso menarik Aki ke dalam lift. Tanpa diduga, keduanya hanya turun ke lantai 1, sekali lagi dikelilingi oleh polisi yang menunggu. Anggap saja kedua belah pihak menemui jalan buntu. Yukawa melangkah maju dengan tatapan penuh tekad di matanya. Polisi segera mengeluarkan senjatanya. Mereka semua menoleh ke Yukawa. Namun dihadapkan pada peringatan pistol yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, langkahnya semakin mantap. Mendorong menuju Kaiso selangkah demi selangkah. Aki sangat takut hingga dia kencing di celana. Namun tetap berharap Kaiso bisa meletakkan belatinya. Karena umurnya dilindungi undang-undang, dalam beberapa tahun, Kaiso juga memahami kelebihannya. Dia perlahan-lahan meletakkan belati di tangannya, mengetahui bahwa polisi akan melindungi. Namun dia mengabaikan tekad seorang ayah. Pikirkan tentang anak perempuan yang dianiaya. Yukawa menyipitkan matanya dan membidik Kaiso. Jarinya perlahan bergerak menuju pelatuk. Namun pada saat itu terdengar suara tembakan.
Dia ditembak dan dibunuh oleh petugas polisi yang baru direkrut. Detektif tua itu juga takut dengan kecelakaan tak terduga ini. Namun dia hanya bisa menghibur rekan-rekannya dan tidak menyalahkannya. Hal yang banyak dibicarakan tentang balas dendam ayah juga telah berakhir. Mungkin masih Kaiso yang terakhir tertawa. Dan binatang sesat itu membunuh 30 wanita. Perkara tersebut pada akhirnya akan dinyatakan selesai dengan kesimpulan ini. Polisi muda itu menembak, juga terpaksa mengundurkan diri di bawah tekanan sosial yang sangat besar. Pedang Pengembara Keigo. Mungkin film ini tidak memiliki sensasi yang ingin kita lihat. Namun lebih tidak berdaya. Beberapa orang berpendapat bahwa hukum melindungi orang-orang yang tidak seharusnya dilindungi. Beberapa orang merasa kasihan atas kematian Yukawa. Banyak orang bahkan menuding polisi muda itu. Ini juga menjadi titik sulit di hati setiap orang. Jadi jika Anda seorang penulis, bagaimana Anda akan menulis artikel tersebut?